Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-87. Soal pertama. Andri seorang kasir di minimarket. Menghadapi situasi di mana ada seseorang yang mencoba memotong antrian yang sedang panjang di pagi hari. Tindakan yang sebaiknya diambil oleh Andri adalah A. Menonton tanpa bereaksi terhadap situasi tersebut. B. Menahan diri dari melayani orang tersebut sampai mereka kembali ke tempat semula dalam antrian. C. Meminta dengan sopan kepada orang tersebut untuk tetap tenang sambil menegaskan bahwa semua pelanggan akan dilayani. D. Mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku orang tersebut. E. Mengajak orang di belakangnya untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C. Meminta dengan sopan kepada orang tersebut untuk tetap tenang sambil menegaskan bahwa semua pelanggan akan dilayani. Soal nomor 2. Bagaimana cara agar kebijakan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik? A. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang tegas dan keras agar masyarakat takut dan patuh. B. Pemerintah harus memberikan informasi dan penjelasan tentang kebijakan kepada masyarakat secara langsung. C. Pemerintah harus menggunakan media televisi untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang kebijakan kepada masyarakat. D. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang kebijakan kepada masyarakat secara luas. E. Pemerintah harus membuat kebijakan yang sederhana dan mudah dipahami agar tidak membingungkan masyarakat. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan D. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang kebijakan kepada masyarakat secara luas. Soal nomor 3. Institusi Anda memiliki kebijakan bahwa semua tugas kelompok harus dikumpulkan secara hard copy. Anda menyadari bahwa dosen-dosen mungkin terlalu sibuk untuk memeriksa tugas-tugas kelompok. Sikap Anda, A. Mengumpulkan tugas seadanya karena tahu bahwa dosen tidak akan mengkoreksinya. B. Mencetak tugas dari hasil copy-paste karena mengumpulkan adalah yang paling penting. C. Mengusulkan kepada dosen agar tugas dapat dikumpulkan dengan soft copy melalui email saja. D. Meminta kampus secara segera menghapus kebijakan tersebut. D. Memberikan masukan kepada kampus dan dosen tentang cara mengumpulkan tugas kelompok melalui email saja. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan C. Mengusulkan kepada dosen agar tugas dapat dikumpulkan dengan soft copy melalui email saja. Soal nomor 4. Di antara berbagai pilihan, manakah kebijakan yang paling cocok untuk mengakses situs jual beli online saat bekerja? A. Menghentikan akses ke situs jual beli online selama jam kerja. B. Jika terkait dengan tugas kantor, maka diizinkan untuk mengakses situs jual beli online. C. Pegawai dapat mengakses situs web penjualan elektronik kapan saja dan di mana saja. D. Memiliki akses ke situs web jual beli online selama jam kerja selama tidak mengganggu pekerjaan. E. Manajer hanya dapat mengakses situs jual beli online sementara staf bawahan tidak dapat mengaksesnya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B. Jika terkait dengan tugas kantor, maka diizinkan untuk mengakses situs jual beli online. Soal nomor 5. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah SMA. Anda telah mengalami situasi di mana meja kerja Anda seringkali penuh dengan tumpukan kertas tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Dalam menghadapi situasi ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai tindakan untuk mengelola tugas siswa dengan lebih efisien. Sikap Anda, A. Mengurangi jumlah tugas yang diberikan kepada siswa. B. Memberikan tugas secara berkelompok saja. C. Meminta siswa untuk mengumpulkan tugas melalui email. D. Meminta meja kerja tambahan kepada bagian perlengkapan. E. Membawa pulau tumpukan kertas tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C. Meminta siswa untuk mengumpulkan tugas melalui email.
Soal nomor 6, Anda diminta untuk mengisi sesi webinar terkait parenting bagi para orang tua di suatu sekolah dasar negeri. Pada acara kali ini, pihak sekolah ingin mengangkat topik mengenai upaya mendidik anak-anak di era modern yang serba digital. Sebagai pemateri, topik yang akan Anda sampaikan adalah A. Tips dan trik menjauhkan anak dari gadget. B. Upaya mengontrol screen time pada anak. C. Memilih aplikasi edukatif untuk anak. D. Tips menjadi orang tua anti gaptek. E. Bahaya konten sosial media bagi anak. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C. Memilih aplikasi edukatif untuk anak. Soal nomor 7. Jika Anda memiliki seorang bawahan yang memiliki kemampuan yang rendah, tindakan yang Anda ambil adalah A. Mendorongnya untuk mengembangkan kompetensinya. B. Menekankan bahwa jika ia tidak meningkatkan kemampuannya, tindakan lebih lanjut mungkin diperlukan. C. Memutus untuk mengakhiri kerjasama dengannya secara instan. D. Mengusulkan kepada atasan untuk memindahkannya ke departemen atau unit lain. E. Memberikan bimbingan dan dukungan dalam meningkatkan kemampuannya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan E. Memberikan bimbingan dan mendukung dalam meningkatkan kemampuannya. Soal nomor 8. Di lingkungan Anda sedang ada pembicaraan sengit mengenai seorang tetangga yang diduga melakukan tindakan mengganggu terhadap orang lain sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah terkait korupsi dana bansos COVID-19. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Tetap tenang dan tidak campur tangan karena tetangga tersebut tidak meminta bantuan dari Anda. B. Memberikan dukungan pada berita tersebut karena banyak tetangga yang mengatakan hal yang serupa. C. Menjaga sikap skeptis dan tidak langsung mempercayai berita tersebut karena belum ada bukti yang memvalidasi klaim tersebut. D. Mempertahankan sikap tidak peduli karena Anda merasa bahwa ini bukan urusan Anda. E. Menyikapi situasi ini dengan tenang karena klaim tersebut belum terbukti kebenarannya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan C. Menjaga sikap skeptis dan tidak langsung mempercayai berita tersebut, karena belum ada bukti yang memvalidasi klaim tersebut. Soal nomor 9. Saat Anda hendak membayarkan pajak kendaraan bermotor, masih terdapat kekurangan beberapa dokumen yang memang diperlukan. Seorang petugas mendekati Anda dan menawarkan jasanya. Semuanya dapat diselesaikan dengan syarat membayarkan sejumlah uang kepadanya. Padahal, jika dokumen Anda lengkap, tidak seharusnya Anda membayar sejumlah uang. Yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Menerima tawaran tersebut dengan meminta diskon. B. Menerima tawaran tersebut karena Anda sedang terburu-buru. C. Melaporkan petugas tersebut kepada bagian pelayanan. D. Segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan menolak tawaran tersebut. E. Menunda pembayaran sampai dokumen yang diperlukan lengkap. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan D. Segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan menolak tawaran tersebut. Soal nomor 10. Pak Andi merupakan seorang hakim, ia sedang memikirkan biaya anaknya yang lolos tes masuk Fakultas Kedokteran di sebuah perguruan tinggi. Pak Andi ingin anaknya bisa menjadi dokter spesialis terkenal yang kelak dapat mengangkat nama keluarganya. Namun Pak Andi tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membayar sumbangan dan uang kuliah. Kemudian pada saat ia pulang kerja, istrinya mengatakan ada orang yang datang ke rumah memberikan kotak kecil. Ternyata waktu dibuka isinya adalah uang senilai 300 juta. Tidak ada nama dari siapa tetapi ada nama perusahaan yang kasusnya sedang Pak Andi tangani. Sikap yang seharusnya dilakukan Pak Andi adalah A. Mengirim uang tersebut ke rekening teman di luar negeri. B. Atas bujukan istri menerima uang tersebut untuk tabungan masa depan. C. Mengembalikan uang tersebut kepada pengirimnya. D. Menerima uang tersebut karena digunakan untuk anak kuliah. E. Menerima uang tersebut kemudian diberikan kepada anak-anak buah. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan C. Mengembalikan uang tersebut kepada pengirimnya. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.